Halo guys, sepertinya banyak yang menunggu Wanci Evasion Part 5 ya. Sebenarnya Mimin mau menggabungkan 3 episode di satu part, tapi karena udah banyak yang request cepatnya, jadi Mimin bikin jadi 2 episode aja, supaya nanti di part-part selanjutnya itu berisi episode terbaru Tonghua ini. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke part 5 Wanci Evasion. Melanjutkan dari yang kemarin, pertarungan monster serigala angin tingkat 1 melawan monster singa milik komplotan jubah hitam, dan pertarungan pun terjadi. Dia mengeluarkan sihir yang membuat monster serigala itu seperti tersiksa. Dan monster serigala yang lain melihatnya pun mundur karena ketakutan. Tapi tiba-tiba muncul serangan yang menggagalkan sihirnya dan mementalkan mereka. Ternyata itu Grandmaster kita, Yeswan. Orang berjubah hitam itu pun kaget ketika melihat Raja Serigala Bulan Perak. Dia lebih kaget lagi melihat ada Yeswan yang menungganginya dan berhasil menaklukkan Raja Serigala Bulan Perak. Katanya dia terlalu muda, tidak mungkin dia adalah seorang Beastmaster tingkat tinggi. Beastmaster itu maksudnya pengendali monster ya guys. Dia juga mengira kalau Yeswan berasal dari keluarga Beastmaster. Makanya ada Raja Serigala Bulan Perak yang menjadi peliharaannya. Dia nggak tahu aja kekuatan penjinak milik Grandmaster kita yaitu Yeswan. Yeswan pun menghampiri orang tersebut. Orang itu menanyakan, bagaimana caranya kamu menaklukkan Raja Serigala Perak tingkat 4 ini? Yeswan melihat monster singa yang dibawanya. Dia pun bertanya balik, kau adalah seorang Beastmaster? Malam-malam begini, ngapain di Gunung Bintang Sihir? Ingat ya guys, di sini posisinya Yeswan masih mencari orang yang menabur bubuk Soul Beast dan dia tidak tahu siapa yang menabur itu. Orang berjubah hitam itu pun menjawab benar kalau dia adalah seorang Beastmaster. Orang itu berbohong kalau dia ke Gunung Binatang Sihir untuk menjinakkan binatang-binatang sihir di sana. Dan tanpa diduga, dia bisa bertemu dengan adik kecil, katanya. Dia melanjutkan, kalau ini wilayahmu, maka saya akan pergi dari sini. Panik kali ya lihat peliharaan Yeswan. Tapi Yeswan melihat salah satu monster serigala sihir miliknya dibantai. Dia pun bertanya, kau datang ke sini untuk menjinakkan binatang sihir? Orang itu pun kebingungan menjawab, iya benar. Yeswan kembali menjawab, kau kelihatannya bukan orang dari kota Heishe. Orang itu pun tertawa sambil menjawab dia berasal dari kota Lansing di provinsi Koto. Dan ini pertama kalinya dia ke Gunung Binatang Sihir. Dia pun meminta maaf jika telah menyinggung Yeswan. Dia bahkan menyuruh monster singanya bersujud kepada Yeswan. Orang berjubah hitam itu pun meminta maaf telah membantai salah satu monster serigala Yeswan dan menawarkan ramuan-ramuan yang dia bawa sebagai permintaan maafnya. Yeswan pun melihat ramuannya dan mengatakan ternyata ini hanyalah salah paham ya. Yeswan pun turun dan mengatakan dia adalah murid dari Akademi Sihir Sith di kota Heishe. Dan murid-murid Akademi Sihir sedang berlatih di dekat sana. Jadi, kalau mau menjinakkan binatang, mohon agak jauh dari camp para murid. Tujuannya supaya tidak mengganggu para murid. Orang itu pun beralasan, dia tidak sengaja. Dan ini adalah pertama kalinya dia ke Gunung Binatang Sihir. Jadi dia tidak terlalu tahu jalan di sini. Orang itu pun meminta Yeswan untuk menunjukkan jalan. Dia ingin mencari beberapa binatang sihir kuat katanya. Dan dia akan membayar Yeswan jika Yeswan membantunya. Yeswan pun bilang tidak masalah. Dan menyuruh Xiao Pai untuk membubarkan anak buah serigalanya. Tapi tiba-tiba orang berjubah hitam itu menyerang Yeswan dengan cambuknya. Yeswan dengan mudah menangkap serangan cambuknya. Bakalan seru nih. Orang itu pun kaget. Yeswan tertawa. Ternyata Yeswan sudah mengetahuinya sejak awal dan sudah bersiap. Orang berjubah hitam itu pun mengatakan, reaksimu bagus ya bocah, tapi kau telah memegang cambuk binatangku. Kamu telah melakukan kesalahan besar. Dia pun mengeluarkan duri-duri dari cambuk itu. Yeswan mengkonternya dengan mengeluarkan sihir batu dan membuat durinya tidak sampai. Yeswan pun mengeluarkan pedangnya dan maju menyerang. Cambuknya tersangkut di batu dan dia berusaha kabur. Tapi Xiao Pai melancarkan serangannya dan orang berjubah hitam itu pun mengeluarkan sihir bertahan. Tapi dia malah terpental dan terjatuh.
oleh serangan Xiaopai. Belum selesai, Yesuan mengeluarkan sihir batu dan memerangkap orang berjubah hitam itu. Singa sihir miliknya berusaha menyelamatkan pemiliknya, tapi dengan sekali tatap, para monster singa itu ketakutan melihat Yesuan dan memilih mundur. Yesuan pun bertanya, "Siapakah sebenarnya kau?" Orang itu pura-pura tidak mengerti pertanyaan Yesuan. Yesuan pun mengacungkan pedangnya dan mengatakan, "Berhentilah berpura-pura. Kaulah yang menaburkan bubuk Soul Beast yang membuat para monster mengamuk, dan sepertinya kau ingin menyerang murid akademi." Yesuan pun berpikir kalau dia sendiri tidak mungkin mampu melawan para guru dan murid. Pasti ada komplotannya. Orang berjubah hitam itu pun bilang, "Jangan bermimpi," dan tiba-tiba matanya memerah dan mengatakan, "Apa kau benar-benar berpikir kalau kau sudah mengalahkanku?" Dan dia mengeluarkan teknik gelombang jiwa iblis. Yesuan pun pikirannya terserang. Di dalam lautan jiwanya, dia sedang diserang oleh orang berjubah hitam itu. Sumber sihir milik orang itu berada di tingkat 3, yang dimana satu level lebih tinggi dibandingkan semua sumber sihir milik Yesuan. Yesuan pun mengatakan apakah dia tidak takut kalau sumber sihirnya hancur dan menjadi seorang sampah. Orang berjubah hitam itu pun menyadari ternyata Yesuan hanya seorang penyihir tingkat menengah level 2 dan mau memblokir serangan dari sumber sihir miliknya yang level 3. Yesuan pun sangat terpojok. Orang berjubah hitam itu menambahkan kekuatan serangannya. Yesuan pun mengatakan hanya Beastmaster tingkat 3 ingin meledakkan sumber sihirku, dan dia membalas dengan sumber sihir miliknya. Mereka pun saling beradu serangan sumber sihir. Yesuan yang hanya level 2 gimana bisa memblokir serangan penyihir level 3? Tapi Yesuan menjelaskan, pertahanan sumber sihir tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga pengendalian. Di zaman dia, yaitu 3000 tahun di masa depan, untuk meningkatkan pengendalian sumber sihir sangat membutuhkan usaha yang luar biasa, dan Yesuan adalah salah satu orang itu. Yesuan pun menggunakan teknik terlarang, teknik penguatan surgawi. Dia menembakkan kekuatan sihir dari 9 sumber elemen sihirnya, dan orang berjubah hitam itu pun kalah. Dia pun bersedih karena sumber sihirnya yang telah dihancurkan Yesuan, dan sekarang dia menjadi penyihir tingkat 1, jadi noob. Mata Yesuan memancarkan sumber sihir, dan sumber sihirnya sekarang telah menerobos ke puncak tingkat 2. Dia pun mencoba mengendalikan monster singa yang dimiliki oleh orang berjubah hitam itu, dan berhasil. Sekali sihir, dia langsung jadi peliharaannya. Yesuan kembali bertanya, "Siapakah kalian sebenarnya? Dan apa tujuannya datang ke gunung binatang sihir?" Orang itu pun tertawa. Dia mengatakan, "Bos dan teman-temannya pasti sudah bergerak sekarang, dan kau pasti akan mati." Dia pun tertawa keras, layaknya orang gila. Yesuan menghilangkan sihir batu yang memerangkapinya. Mimin kira mau dibebasin, ternyata mau dibantai juga. Yesuan pun mengambil jubah milik orang itu dan menyamar menjadi salah satu anggota kelompok jubah hitam, dan mereka pun berangkat. Di sisi lain, Guru Tong menyadari sesuatu, tapi Guru Yun tidak mendengar apa-apa. Guru Tong mencoba mendengar suara itu lewat tanah, dan ternyata ada sesuatu yang datang ke arah mereka, dan jumlahnya sangat banyak. Guru Yun langsung menggunakan sihir pendeteksi. Ternyata itu adalah kumpulan monster sihir. Mereka pun pergi secepatnya ke arah monster sihir itu, mencegah gelombang monster sihir itu masuk sampai ke camp para murid. Oh iya, Mimin mau jelasin dikit nih. Kalau kalian nonton dari awal ya, ketika Yesuan selesai berdebat dengan Lin Yue dan Li Yue, yaitu pacarnya Lin Yue, di jalan sekolah, Yesuan berjalan dengan Chen Nan, dan ada 2 orang berjubah hitam yang merupakan anggota dari kelompok jubah hitam ini, dan mereka memantau Yesuan dari kejauhan. Mereka juga mengatakan kalau Yesuan anak yang menarik. Jadi sebenarnya Yesuan sudah lama dipantau oleh kelompok berjubah hitam ini, namun kita masih tidak tahu alasannya apa. Dan sekarang Yesuan akan bertemu dengan kelompok jubah hitam itu, yang dimana pasti nanti akan terkuak kenapa mereka memantau Yesuan selama ini. Dan pasti akan terjadi baku hantam yang sangat seru. Oke, itu sedikit teori dari Mimin, dan selesai untuk part 5. Nantikan pertarungan guru dan kelompok jubah hitam di part 6 selanjutnya.
Kemungkinan episode terbaru Donghua ini ada di part 7, yaitu episode 40 dan episode 41. Oh ya, sebelumnya Mimin mau minta maaf kalau suaranya agak jelek karena Mimin lagi masuk angin plus pilek, jadi suaranya agak mendem. Oke, selesai untuk part 5, nantikan part 6 hanya di sini, Kobi Movie. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you!